Berlatar di kota Jepang, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Yoshi yang sedang berada di sebuah bengkel perakitan alat terapi listrik milik seorang pria parubaya bernama Tonoyama. Ada sekitar kurang lebih 30 unit alat terapi yang belum dijual di pasaran. Yoshi bermaksud memborong semua alat terapi tersebut dengan harga yang lebih miring. Menurutnya, di zaman serba online seperti sekarang ini akan cukup sulit untuk seseorang seperti Pak Tonoyama menjual alat seperti itu, sehingga daripada menjualnya sendiri, Yoshi menyarankan agar semua unit dijual kepadanya saja. Hitung-hitung dijual cepat daripada menunggu waktu yang lama yang entah kapan itu akan laku. Tiba di apartemen kecilnya, Yoshi langsung bekerja dengan memotret terlebih dahulu produk alat terapi yang baru ia beli. Yoshi menjualnya di internet semacam website atau online shop. Yoshi mematok harga dengan harga lebih tinggi dari harga yang ia beli. Bahkan untungnya bisa sampai 100 kali lipat. Yoshi adalah seorang reseller yang memanfaatkan kekalangan barang dengan memborong semua, sehingga pembeli mau tidak mau akan membeli dari toko online-nya meskipun harganya yang ditawarkan tidak masuk akal. Kurang dari 1 jam, alat terapi yang sedang viral di TikTok pun langsung ludes terjual, sehingga Yoshi sendiri ternyata punya pekerjaan tetap di sebuah pabrik sebagai salah satu pekerjaan di sana. Kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja membuat sang atasan yang bernama Takimoto tertarik untuk menawarinya sebuah jabatan sebagai manajer. Namun karena Yoshi tidak berencana berlama-lama bekerja di sini, ia pun menolak tawaran tersebut, sehingga Pak Takimoto pun tidak bisa memaksa dan hanya meminta agar Yoshi memikirnya kembali. Sebelum melanjutkan, wajibkan subscribe ini ke channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Sepulangnya bekerja, Yoshi pun mampir ke ATM untuk memeriksa akun rekeningnya yang sekarang berisi uang sebanyak 6 juta yen atau sekitar 700 juta lebih, jumlah yang pantas dari jualan alat terapi kemarin. Tiba di apartemennya, sudah ada sang pacar yang bernama Akiko yang terkadang menginap di sana untuk menemaninya. Yoshi pun menceritakan tentang keuntungan yang baru ia dapatkan, cukup untuk Akiko beli seblak dan belanja pakaian yang mahal. Sehingga dengan uang yang segitu banyak, Yoshi cukup pede untuk mengajak Akiko tinggal bareng di satu atap dengannya. Namun karena apartemennya dianggap terlalu kecil dan sempit, Akiko pun menolak ajakan tersebut. Keesokannya saat libur kerja, Yoshi menemui teman lamanya semasa masih sekolah bernama Mura yang diketahui sedang berencana membangun bisnis online shop sebagai reseller tanpa tahu bahwa Yoshi sudah memulainya dulu. Walaupun masih kecil-kecilan, Mura mengajak Yoshi untuk bekerja sama. Ia semacam mengajak investasi dengan iming-iming sharing profit alias keuntungan dibagi dua. Namun Yoshi langsung menolaknya karena sendirian pun ia sudah bisa menghasilkan keuntungan yang sudah cukup lumayan. Selepas bertemu dengan Mura, Yoshi pun langsung pulang menuju ke apartemennya. Namun saat akan memasuki area tempat tinggalnya, ya, ada seseorang yang sepertinya sengaja membentangkan kawat agar Yoshi celaka. Entah siapa pelakunya, Yoshi pun tidak bisa menebak siapa orangnya. Keesokan paginya di pabrik, Yoshi memutuskan untuk langsung mengundurkan diri yang membuat Pak Takimoto, bosnya, cukup terkejut. Tak habis pikir kenapa Yoshi melakukannya. Yoshi pun menjelaskan bahwa ia ingin memulai usahanya sendiri dan tidak mau terus-menerus berada di tunjukan orang lain. Sehingga lagi Pak Takimoto pun hanya bisa gedong dan tidak bisa melarang keinginan Yoshi tersebut. Yoshi di depan Akiko pun yang langsung menceritakan tentang dirinya yang sudah keluar dari pabrik, di mana Yoshi meminta Akiko untuk keluar dari tempat kerjanya sebagai pelayan di sebuah toko. Yoshi berencana untuk fokus sebagai reseller atau seseorang yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali pada konsumen, termasuk akan membeli sebuah rumah yang lebih luas dari apartemennya ini agar Akiko tidak bisa lagi menolak ajakannya untuk tinggal bersama. Malam harinya ketika Akiko sudah pulang untuk mengemas barang-barang di kosnya, Yoshi juga terlihat sedang sibuk mengemas barang-barang di apartemennya untuk pindah ke tempat tinggal yang baru. Sampai ketika ada pemadaman lampu bergilir, muncullah Pak Takimoto, mantan bosnya, yang datang untuk berkunjung. こうなったんだろうな、俺たち。
Namun karena Yoshi malas untuk bertemu, ia pun tidak membukakan pintu dan seolah-olah sedang tidak ada di rumah. Dan inilah rumah baru yang akan Yoshi tempati. Berlokasi di pegunungan yang jauh dari perkotaan, Yoshi dan Akiko akan tinggal bersama dengan memulai usaha baru sebagai seorang reseller. Yoshi pun merekrut seorang pemuda lokal pengangguran bernama Sono untuk dijadikan sebagai asistennya. Yoshi pun menunjukkan barang yang sedang ia jual, yaitu sebuah tas bermerek yang sebenarnya palsu atau dibilang KW lah. Seperti biasa, Yoshi mematok harga yang tinggi demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah seharian mengupload dan memposting produk di toko online-nya, Yoshi yang penasaran pun bangun untuk memeriksa beberapa tas yang sudah dijual. Di mana saat Yoshi sedang fokus memerhatikan, tiba-tiba kaca jendela kamar mereka pun pecah setelah ada orang asing melemparkan sebuah mesin mobil bekas. Entah siapa pelakunya dan apa tujuannya. Yoshi sempat mengejarnya ke jalan, tapi terburu pergi sebelum sempat mengetahuinya. Keesokan paginya, Yoshi mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan apa yang terjadi semalam, di mana petugas berkata bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah para pemuda lokal yang tidak suka dengan keberadaan orang kota yang baru pindah ke kampung mereka. Alih-alih fokus pada masalah, si petugas justru malah menyinggung soal pekerjaan Yoshi yang dengar-dengar menjual tas barang palsu. Sehingga si petugas meminta bukti sedikit pengertian, ya uang rokok atau dan kopi, dan tidak ingin para petugas melakukan penggeledahan ke tempat tinggalnya. Tak mau mengasih uang secara cuma-cuma, Yoshi pun langsung pulang ke rumah dan mengemas semua tas dipindahkan ke tempat lain. Sesampainya di tempat penyimpanan yang berlokasi di perkotaan, Yoshi tak sengaja bertemu dengan Murakata atau Mura, tepat saat tas jualannya masih sedang dipindahkan. Sehingga Mura pun akhirnya mengerti kenapa Yoshi menolak ajakan kerjasamanya, dan tampak cukup kecewa dengan Yoshi yang lebih memilih kerja sendiri tanpa mengajak teman namanya yang sedang butuh bantuan. Tiba di rumah, Yoshi dikejutkan oleh Sono yang sudah berhasil menangkap pemuda pelaku pelemparan kemarin malam. Arigato. Tanpa disuruh, Sono berinisiatif mencari pelakunya sebagai untuk kesetiaan dan rasa terima kasih atas kebaikan Yoshi yang sudah memberinya pekerjaan. Suatu hari, Yoshi mendapatkan info terbaru terkait action figur yang sedang viral dan diincar banyak orang. Ia buru-buru pergi ke toko yang menjualnya untuk memborong semua action figur yang sudah tersedia. Sehingga ketika barangnya menjadi langka, maka para konsumen akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Di rumah, Sono terlihat memakai komputer milik Yoshi yang sebenarnya itu sudah dilarang. Yoshi hanya penasaran dengan komputer para pelanggan yang isinya hujatan semua. Mereka mengeluhkan tentang tas bermerek yang sudah mereka beli mahal ternyata palsu. Bahkan ada satu komentar yang mengancam link khusus untuk orang-orang yang sudah tertipu dan terzalimi. Mereka membuat semacam grup khusus untuk orang-orang yang benci terhadap Yoshi. Tak lama, Sono pun menemui Akiko yang sedang mengemas seluruh pakaiannya berniat untuk pergi. Akiko merasa bosan ketika berada di tempat ini. Jauh dari salon, jauh dari tempat nongkrong, jauh dari tempat hiburan. Selang beberapa saat setelah kepergian Akiko, muncullah Yoshi yang baru pulang. Sono langsung beritahu kepergian Akiko termasuk alasan kepergiannya. Yoshi tidak terlalu terkejut karena pasti akan nanti dia balik lagi. Saat Yoshi sedang memeriksa komputernya, ia menyadari jika ada seorang yang baru memakainya. Sono langsung jujur bahwa ia hanya ingin memeriksa komentar-komentar pelanggan dengan dasar inisiatif sendiri. Ingin membantu lebih agar penjualannya semakin ramai. Yang meski Sono sudah menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan sebagai bentuk rasa terima kasih atas pekerjaan yang ia berikan, Yoshi tetap tidak mau mendengar dan langsung memecat Sono saat itu juga. そして、やれることは何でもやる。 Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Yoshi dan beralih kepada salah satu pembeli tas palsu yang sedang dipukuli gara-gara menjual tasnya kepada orang lain. Kesal dengan itu, si pembeli yang bernama kita panggil saja Udin mencoba mencari tahu siapa pemilik toko online tersebut. Ia menemukan link yang mengarahkannya kepada grup pembenci Yoshi, sehingga ia langsung datang ke lokasi untuk menemui grup tersebut. Kembali ke Yoshi yang sekarang sudah sendirian, ia tetap fokus pada penjualan action figurnya yang baru terjual.
Yoshi tiba-tiba dikejutkan oleh pintu yang terbuka sendiri yang ketika ia sedang mengikat pintunya agar tidak terbuka. Namun tiba-tiba ya, muncullah Pak Takimoto yang sudah berada di dalam rumah sembari membawa senjata api. Ternyata Pak Takimoto ini adalah salah satu anggota grup pembenci Yoshi yang berniat membalas dendam atas semua sakit hati atas pengunduran diri dari Yoshi dari pabrik. Dianggap sebagai sebuah penghinaan. Ditambah pada malam harinya, Pak Takimoto bermaksud berkunjung. Yoshi sengaja tak membukakan pintu, padahal Takimoto tahu Yoshi ada di dalam. Hal itu semakin menguatkan dugaan jika Yoshi benci terhadap dirinya, sehingga sekarang beliau berniat untuk membalas dendam dengan bersama seluruh anggota grup pembencinya. Tak lama muncullah anggota grup yang lain, si Udin yang memakai topeng agar tidak dikenali. Bersama-sama mereka akan menangkap si Yoshi untuk diperiksa. Tapi tiba-tiba saja mesin kopi di dapur belakangan berbunyi, sehingga menjadi kesempatan untuk Yoshi bisa melarikan diri. Yoshi pun berlari kabur ke dalam hutan sampai menemukan sebuah kabin milik seseorang. Ia pun masuk dan bersembunyi di dalam sampai akhirnya muncul Takimoto bersama seluruh anggota grupnya yang tanpa ragu akan melakukan apa saja untuk bisa menangkap Yoshi. Tak lama muncullah para paman pemburu pemilik kabin itu. Saat beliau menegur Pak Takimoto dengan anggotanya, mereka malah balik ngegas dan mengancam akan menyakitinya. Di luar dugaan, Pak Takimoto ternyata adalah seseorang psikopat yang nekat melakukan pembunuhan tanpa rasa bersalah. Yoshi lagi-lagi memanfaatkan hal itu untuk bisa kabur dan ia kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barang yang penting. Tiba di sana ada Akiko yang sedang mencari sesuatu. Entah apa tujuan ia balik lagi dengan apa yang sebenarnya ia cari. Akiko langsung menunjukkan kepeduliannya kepada Yoshi dengan menyuruhnya untuk segera pergi. Akiko bahkan mengingatkan Yoshi untuk bawa barang-barang yang penting saja seperti harddisk berisi semua akun online dan buku tabungan berisi seluruh uang yang ia miliki. Saat Yoshi keluar rumah duluan sudah ada Murah yang ternyata adalah salah satu anggota dari grup pembencinya. Sama seperti yang lain, Murah juga sakit hati setelah Yoshi menolak ajakannya untuk usaha bareng dan malah melakukan sendirian. Sampai akhirnya muncullah anggota grup yang lain dan saat Yoshi pingsan sedang dibawa ke dalam mobil. Beralih ke Sano yang sedang menemui seseorang dari kelompok sindikat kriminal. Ternyata si Sano ini adalah mantan anggota sindikat yang sudah lama keluar dan saat ini ia meminta sedikit bantuan berupa senjata api untuk membunuh Yoshi atas dasar sakit hati. Telah dipecat secara tidak hormat. Setibanya di rumah pegunungan, Sono tidak menemukan Yoshi di sana. Namun dengan alat pelacak yang diberikan oleh anggota sindikat, Sono bisa langsung tahu di mana keberadaan Yoshi saat ini dan langsung meluncur ke sana untuk menemuinya. Yoshi sendiri dibawa menuju pabrik terbengkalai untuk diikat dan akan disiksa ramai-ramai. Ada sekitar 6 orang yang bergabung dalam grup ini seperti Pak Takimoto, Mauraka, dan lain-lain. Bahkan Pak Tonoyama, si perakit alat terapi yang muncul dengan awal pun ikut bergabung malah sakit hati dengan Yoshi yang sudah memborong semua alat terapinya dengan harga yang lebih murah dan dijual lagi dengan harga yang selangit. Saat Pak Takimoto dan anggota grupnya sedang mengambil alat penyiksa di dalam mobil, muncullah Akiko yang datang melihat Yoshi setelah sebelumnya membunuti dari belakang. Akiko berjanji akan segera menyelamatkannya dan meminta Yoshi untuk bertahan dulu sebentar. Tepat saat Pak Takimoto dan grupnya akan memulai penyiksaan, muncullah Sono yang baru sampai di lokasi. Dengan wajah dingin, Sono menimbak salah satu anggota grup yang kebetulan masih berada di sana. Dan mendengar suara tembakan, Pak Takimoto dan lain pun langsung berpencar untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan Yoshi akan dijaga salah satu anggota grup yang bernama Yamaha, yang diketahui sudah kehilangan banyak uang akibat tas palsu yang ia beli dari toko Yoshi ini. Saat Yamaha sedang menceritakan nasib buruknya, muncullah Sono yang datang dari balik kegelapan. Dan setelah menghabisi Yamaha, Sono pun dengan cepat melepaskan ikatan Yoshi dan memberikannya sepucuk pistol. Sono meminta Yoshi untuk membantu ia melawan semua anggota di grup ini. Dan terkait kenapa alasan ia datang, Sono mengaku berhutang budi atas kerjaan yang ia berikan. Dan seperti yang dikatakan sebelum kepergiannya, Sono akan datang ketika Yoshi sedang membutuhkan pertolongan.
aman. Sono pun bisa dengan mudah mengecoh dan melumpuhkan Patono, masih pemilik alat terapi di mana Yoshi harus dihadapkan pada momen ketika ia tidak punya pilihan lain selain harus membunuhnya. Hingga melihat Patono Yama yang sudah mati, Udin yang pada dasarnya penakut pun memilih untuk kabur dan tidak mau terlibat jauh dalam masalah ini. 永遠に俺の悪夢に怯え続ける地獄だ。 Sehingga Yoshida perlu memikirkan apa yang sudah terjadi. Tak hanya itu saja, Sono juga memberikan harddisk yang sempat ia bawa dari rumah Yoshi. Saat dirinya apakah semua action figurnya sudah terjual? Tanpa Yoshi sadari, Akiko memegang sebuah pistol yang ia ambil dari tangan Pak Takimoto yang sudah mati. Akiko yang ujung-ujungnya meminta buku tabungan milik Yoshi karena ternyata Akiko akhirnya maut setelah Sono menembaknya dari arah samping. Seiring dengan hal itu, akhirnya terungkaplah bahwa sejak awal pacaran Akiko sebenarnya tidak benar-benar tulus mencintai Yoshi. Ia hanya memanfaatkan Yoshi saja. Dengan ini mungkin adalah sebuah perumpamaan akan kondisi di mana dunia zaman sekarang kebanyakan egois mementingkan diri sendiri, sudah tidak punya rasa empati dan tidak sadar telah menyakiti hati orang lain, dan semuanya akan berakhir di tempat yang mengerikan ini. Dan film pun tamat. Dan terima kasih sudah menonton video ini.